Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Mary, kali ini dalam mata pelajaran Ilmu Gizi. Ya, jadi agenda Ibu hari ini, Ibu akan memberikan pengantar terkait materi ilmu gizi. Jadi silakan anak-anak simak video ini sampai selesai ya. Ya, pertama-tama Ibu akan menyampaikan apa itu ilmu gizi. Ya, kalau kita cermati, kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab, gitsa, yang artinya makanan. Jadi kalau kita berbicara ilmu gizi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat gizi yang terdapat di dalam makanan, kemudian mempelajari juga perubahan makanan mulai dari makanan mentah hingga disajikan, dan proses setelah makanan masak lalu masuk ke dalam tubuh. Nah, itu pengertian dari ilmu gizi ya, jika ditinjau dari asal katanya. Kemudian, kalau kita berbicara tentang zat gizi itu sendiri, zat gizi merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Fungsi-fungsi tubuh kita menghasilkan energi, kemudian membangun, memelihara jaringan, mengatur proses-proses kehidupan yang lain. Jadi, untuk bisa melakukan fungsi tersebut, tubuh kita memerlukan zat gizi, yaitu terkait dengan ilmu gizi. Baik, berikutnya apa saja yang akan kalian pelajari untuk mata pelajaran ilmu gizi di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ya, secara umum kalian akan belajar 5 topik di semester ganjil ini. Untuk topik yang pertama yaitu adalah zat gizi sumber energi. Ya, jadi zat gizi sumber energi ini ada 2, yaitu karbohidrat dan lemak. Jadi, untuk karbohidrat kita akan bahas jenis-jenisnya, kemudian fungsi dari karbohidrat, serta penyakit yang ditimbulkan jika kelebihan maupun kekurangan karbohidrat. Kemudian, zat gizi sumber energi yang kedua adalah lemak. Jadi, di sini kita akan belajar tentang sumber-sumber dari lemak, jenis-jenis lemak, fungsi dari lemak, serta penyakit yang kemungkinan ditimbulkan jika kekurangan maupun kelebihan konsumsi lemak. Ya, kemudian topik yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang zat gizi sumber zat pembangun. Ya, apa saja zat pembangun tubuh kita? Ya, jadi zat pembangun hanya ada satu di sini yang kita pelajari, yaitu protein. Ya, di protein kita akan belajar nanti tentang struktur protein itu sendiri, kemudian fungsi dari protein, jenis-jenis, sifat, dan sumber protein, serta efek kekurangan dan kelebihan protein. Ya, yang ketiga kita akan belajar tentang zat gizi sumber zat pengatur. Ya, zat pengatur tubuh kita itu ada 2 ya, ada vitamin dan ada mineral. Ya, nanti kita akan mempelajari jenis-jenis sumber dan fungsi dari vitamin dan mineral. Ya, topik keempat yang akan kalian pelajari adalah terkait dengan DKBM dan DBMP. Ya, DKBM sendiri merupakan singkatan dari daftar komposisi bahan makanan. Sedangkan DBMP merupakan singkatan dari daftar bahan makanan penukar. Ya, di sini kita akan pelajari lebih lanjut nantinya tentang pengertian dari masing-masing, kemudian fungsi dari DKBM maupun DBMP, serta penggolongan makanan yang terdapat di tabel DKBM dan tabel DBMP. Terakhir, kalian akan belajar tentang AKG, yaitu angka kecukupan gizi. Ya, nanti kalian akan mempelajari pengertian AKG itu apa, kemudian cara menggunakan tabel AKG seperti apa, kemudian kita akan ada hitung-hitungan menghitung kecukupan energi. Ya, itu tadi 5 topik terkait dengan materi ilmu gizi di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan terkait dengan proses pembelajaran ya. Untuk ilmu gizi sendiri kita bagi menjadi 2 proses. Ada proses pembelajaran secara teori dan ada proses pembelajaran secara praktik. Ya, pembelajaran teori sendiri nanti kita akan melakukan lebih banyak analisis ya. Analisis zat gizi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada zat gizi sumber tenaga, sumber pembangun, serta sumber pengatur. Kita akan analisis zat-zat gizi tersebut. Setelah itu kita akan melakukan analisis juga terkait dengan DKBM, DBMP, serta AKG, yaitu pembelajaran teori. Kemudian untuk pembelajaran praktik, kita akan melakukan pemecahan masalah terkait dengan kekurangan zat gizi, baik itu sumber tenaga, sumber pembangun, maupun sumber pengatur. Kemudian praktik berikutnya kita akan belajar menggunakan tabel DKBM, DBMP, serta melakukan hitung-hitungan AKG, ya, angka kecukupan gizi. Jadi persiapkan diri kalian untuk pembelajaran praktik. Ya, berikutnya sistem penilaian untuk mata pelajaran ilmu gizi. Untuk KKM, ilmu gizi itu adalah 75,
Jadi, silahkan lakukan usaha maksimal kalian agar mendapatkan nilai pengetahuan maupun keterampilan di angka 75. Ya, penilaian Ibu ada 3, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan ada keterampilan. Ya, jadi sikap, Ibu akan nilai bagaimana disiplin kalian, terutama kehadiran ya dalam mata pelajaran ilmu gizi. Kemudian bertanggung jawabkah kalian? Apakah kalian bisa bekerja sama, berkomunikasi, serta menghargai perbedaan pendapat di dalam kelompok. Ya, itu kira-kira sikap yang Ibu nilai. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan ambil nilai dari penilaian harian, kemudian ada penilaian akhir semester, kuis, maupun tugas-tugas. Kemudian penilaian keterampilan, Ibu akan nilai dari bagaimana kalian memecahkan masalah terkait dengan kekurangan zat gizi, baik itu zat sumber energi, pembangun maupun pengatur, serta bagaimana kalian terampil atau tidak menggunakan tabel DKBM, DBMP, dan melakukan perhitungan AKG. Yaitu sistem penilaian untuk mata pelajaran ilmu gizi. Ya, berikutnya sumber belajar untuk mata pelajaran ilmu gizi. Kalian bisa menggunakan buku, ya buku ilmu gizi yang diberikan oleh sekolah, itu adalah terbitan Yudhistira yang warna biru, kalian bisa pergunakan. Dan kalau kalian punya buku lain terkait dengan ilmu gizi, boleh kalian gunakan, yang penting nyambung ya dengan materi kita di semester ini. Kemudian sumber belajar berikutnya, kalian bisa mencari materi tambahan, jika tidak ada di buku, kalian bisa mencari di internet ya, di Google. Kemudian sumber belajar yang ketiga adalah di YouTube. Siapa tahu ada anak-anak yang memiliki tipe belajar yang lebih suka menonton video. Kalian bisa cari materi di YouTube juga. Ya, apapun sumber belajar kalian, sah-sah saja. Yang penting nyambung dengan materi ilmu gizi di semester ganjil ini. Baik anak-anak, itu tadi pengantar untuk mata pelajaran ilmu gizi hari ini. Jadi untuk pelajaran ilmu gizi hari ini kita lanjutkan ya. Jadi hari ini agenda kita selanjutnya adalah mari berkenalan lebih lanjut dengan ilmu gizi. Ya, pertama-tama Ibu punya 2 gambar di sini. Ya, bisa kalian perhatikan ada gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Kalau Ibu tanyakan, kira-kira kalian lebih familiar atau lebih mengenal gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Pasti jawaban kalian lebih banyak mengenal gambar yang sebelah kiri, ya. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan apa yang digunakan untuk pedoman gizi di Indonesia saat ini, ya jadi jawaban kalian pasti rata-rata akan menjawab pedomannya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, tapi pedoman ini untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi pedoman 4 sehat 5 sempurna sudah digantikan dengan gambar di sebelah kanan. Nah, ini namanya adalah PUGS ya. Pedoman Umum Gizi Seimbang. Ya, apa bedanya kira-kira? Ya, kalau kalian lihat di pedoman 4 sehat 5 sempurna yang diatur adalah terkait dengan makanan apa saja yang kita konsumsi ya. Mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan agar sempurna kita dianjurkan untuk mengkonsumsi susu. Sementara PUGS ya yang dalam bentuk piramida ini mengatur 4 pilar utama agar manusia mendapatkan gizi yang seimbang. Ya, apa saja 4 pilar itu? Yang pertama adalah terkait dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Sama juga sih ada sumber karbohidrat, sumber vitamin dan mineral, sumber protein, sumber lemak ya. Jadi ditekankan di sini agar makanan yang kita konsumsi lebih beraneka ragam. Kemudian pilar yang kedua adalah kita harus rajin mencuci tangan. Kemudian pilar yang ketiga adalah kita harus melakukan aktivitas fisik, entah itu bermain, berjalan, bersepeda ya. Jadi untuk mencapai gizi seimbang kita harus melakukan aktivitas fisik. Yang keempat adalah kita harus rajin memantau berat badan. Nah, itu hal-hal yang diatur di piramida PUGS. Nah, semoga dengan perbandingan kedua gambar ini, mindset kalian bisa beralih ya. Dari awalnya mengatakan, jika ditanyakan apa pedoman gizi yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak lagi kalian menjawab pedoman 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang kalian bisa menjawab bahwa pedoman gizi yang digunakan di Indonesia adalah
PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang, yang terdiri dari 4 pilar utama. Ya, itu pengantar untuk PUGS versus menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, untuk lebih menghayati terkait dengan piramida PUGS ini, jadi tugas hari ini untuk anak-anak adalah buat piramida PUGS-mu sendiri. Ya, jadi nanti ada lembar kerja terkait dengan piramida PUGS yang akan Ibu kirim di grup Mapel Ilmu Gizi. Jadi bentuk filenya adalah file Word ya. Jadi di dalam file itu ada 2 halaman. Halaman pertama itu ada segitiga ya atau piramida ya yang masih kosong. Kemudian di halaman kedua itu ada gambar berbagai jenis makanan. Ya, apa yang kalian lakukan? Ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kalian potong gambar berbagai jenis makanan di halaman kedua. Ya, boleh kalian print dulu, kemudian kalian potong secara manual, atau kalian buat versi digitalnya. Jadi kalian potong-potong menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian. Setelah kalian potong-potong, entah itu manual maupun versi digital, silahkan tempelkan masing-masing gambar itu pada tingkatan piramida yang sesuai. Ya, intinya tempel di gambar piramida kosongan itu, entah itu di tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5, atau yang lain. Setelah kalian tempelkan, silahkan isi keterangan ya pada bagian sebelah kiri kalian isi berapa harusnya porsi dari masing-masing gambar makanan itu. Kemudian pada bagian sebelah kanan kalian isi kelompok zat gizi apa yang terkandung di dalam makanan itu. Kemudian bagian bawah silahkan kalian tuliskan hal-hal apa saja selain variasi makanan ini yang diatur di dalam piramida PUGS. Ya, kemudian terakhir setelah karya kalian jadi, entah itu versi kalian print maupun versi digital, silakan dikumpulkan karya kalian dalam bentuk foto atau image ya atau JPEG, dikirimkan ke link Google Drive yang akan Ibu bagikan di grup kelas. Ya, jadi ditunggu linknya. Jadi jika ada pertanyaan terkait tugas hari ini kita lanjutkan di grup ya anak-anak.